Tadi Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan mendatangi Baris Krim Polri pada hari Selasa 19 September 2023 hari ini ya, siang ini. Ia mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan pembuat berita Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang disebut menampar Wakil Menteri Pertanian Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Apa yang saya khawatirkan benar-benar terjadi. Ya, ini seputar ramainya pemberitaan ada yang membuat konten capres menampar, mencekik wakil menteri pada sidang kabinet. Pada video sebelum ini saya mengatakan itu yang membuat berita itu terlalu berani. Ini bukan persoalan bela membela calon presiden, bukan sama sekali. Saya hanya sedang menyampaikan tentang hati-hati etika meluncurkan sebuah news, sebuah informasi, sebuah berita. Ya walaupun channel YouTube kita ini bukan media mainstream ya. Tetapi pada hal-hal tertentu yang sangat serius, yang bisa berdampak hukum, apalagi menyangkut capres, menyangkut politik, itu harus ekstra hati-hati. Jangan sampai hanya menyampaikan hal berita tersebut hanya bersumber dari viralitas yang tidak jelas dari mana jeluntrungnya, siapa sumbernya. Kalau mau diangkat ya cari dulu sumbernya tentang hal yang viral itu agar aman, ada sumber yang akurat gitu, yang valid begitu, sesuai dengan kebutuhan berita itu. Nah itu baru katanya hanya viral di sejumlah grup WhatsApp, ada yang merasa yakin betul, tetapi tanpa sumber yang mengatakan, jangan pernah berani. Karena walaupun yang bercerita itu bersumpah betul-betul menyaksikan peristiwa itu terjadi. Tetapi kalau dia tidak mau di-quote, tidak mau dijadikan narasumber, tidak mau dipublikasikan, ya nggak bisa. Nggak bisa akan membela kita, dia ngomong itu. Ini baru saya baca nih, informasinya nih, belum lama nih berita Kompas TV, timnya Prabowo akhirnya melaporkan ke Baris Krim Polri atas berita itu. Ini baru setengah jam. Saya ngambil video ini jam 14.10. Hari ini ya, hari Selasa 19 September. Ada juga sih video, tapi kan nanti kita nggak bisa tayangkan di sini. Ya, yang pertama saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu akan melaporkan beberapa penyebar berita hoax yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoax yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Baris Krim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Baris Krim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoax kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Mentan atau Wamen ya Bang? Wamentan. Wamentan? Iya, ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian juga bahwa tidak ada kejadian tersebut. Dan kita bawa ini ada itu tayang di detik lagi. Laporannya sudah atas dari arah Menhan kan adalah instrumen daripada negara juga, Kementerian Pertahanan. Yang kita jaga ini kan yang diserang kan Kementerian Pertahanannya. Jangan sampai Kementerian Pertahanan diserang, terus terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita mau menjelang namanya pesta demokrasi. Maka kami sebagai relawan tidak inginkan hal-hal tersebut terjadi. Ya itu tadi Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan
mendatangi Baris Krim Polri pada hari Selasa 19 September 2023 hari ini ya, siang ini. Ia mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan pembuat berita Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang disebut menampar Wakil Menteri Pertanian Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi. Lisman menyebut bahwa berita itu adalah bohong sebab Kementerian Pertanian telah mengeluarkan siaran pers bahwa berita itu adalah bohong. Kemudian kata Lisman, akibat berita tersebut telah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat karena berita itu muncul menjelang Pilpres 2024. Oke ya. Itu, jadi sekali lagi saya ingin menegaskan ini bukan persoalan saya mendukung capres siapa, bukan soal mendukung Prabowo atau tidak, bukan soal mendukung Ganjar atau tidak dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menekankan khususnya kepada teman-teman YouTuber politik ini ya. Sekali lagi berhati-hati dengan itu, berita itu aduh serius sekali karena menyebut nama. Jadi pada video sebelum ini kan saya menyampaikan di antara dua YouTuber yang terang-terangan menyebut nama adanya dugaan kasus itu yang ternyata diklarifikasi hoax adalah Mas Rudy Kamri, Kanal Anak Bangsa. Ya saya tahu Rudy Kamri kalau tidak salah termasuk salah satu relawannya Pak Ganjar. Dia terang-terangan menyebut namanya Pak Prabowo, namanya Wamen dalam dugaan kasus tersebut yang tidak jelas sumbernya. sumber secara media ya, secara news gitu ya. Itu. Nah, syarat-syaratnya menjadi sumber tadi sudah saya jelaskan lah. Sebentar. Nah, Rudy Kamri memang baru saja saya cek di channel YouTube-nya sudah tidak ada lagi konten video yang berisi tentang sebelumnya yang dia ngomong tentang kasus penamparan itu. Sudah dihapus nampaknya videonya. Nah, kemudian Alifur Rahman masih ada videonya. Memang dia tidak menyebut nama, baik capresnya juga tidak disebutkan namanya. Dia hanya bilang capres yang menteri gitu ya. Capres menteri siapa sih? Hanya satu kan. Hari ini capres yang jadi menteri kan nggak ada yang lain selain Pak Prabowo. Pak Ganjar bukan menteri, Anies bukan menteri kan gitu. Nggak susah berkilah. Memang tidak menyebut nama Alifur Rahman. Nah, Alifur Rahman kontennya masih tersedia. Masih belum dihapus tadi, nggak tahu berikutnya mau dihapus atau enggak. Sekali lagi, ini bukan persoalan mendukung capres. Ini persoalan kehati-hatian para YouTuber, khususnya YouTuber politik di dalam menyampaikan sebuah berita, narasi. Jangan hanya gara-gara viral di media sosial, di grup WhatsApp, di Facebook, di Twitter atau yang lain. Kemudian mentah-mentah di copy paste, dinarasikan ulang. Enggak. Saya sering sekali ini memarahi YouTuber-YouTuber yang selama ini satu circle dengan saya yang sering kadang-kadang gegabah, ngawur, membuat sebuah berita, membuat konten yang sumbernya tidak jelas. Asal main comot saja, hanya gara-gara ingin viral. Jangan hanya gara-gara ingin viral, tapi membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan banyak orang. Nah ya, berita hoak, apalagi isu-isu sara, itu kalau nggak jelas sumbernya, tiba-tiba di copy paste, itu membahayakan banyak orang. Betapa banyak kasus kerusuhan, bahkan perang terjadi di Timur Tengah hanya gara-gara berita hoak. Itu dampaknya kan ngeri sekali. Jadi harus hati-hati. Selain juga tentu saja membahayakan dirimu sendiri kalau nggak mau dibilangin. Terima kasih. Kurang lebih jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.